Halo para netizenku, selamat datang di channel Kacang ini. Jadi hari ini gua baru pulang kerja. Mic pegang, nanti ada suara buk buk buk. Jadi gua baru pulang kerja. Gua sangat excited banget. Gua buru-buru banget buat nyampe ke rumah karena bapak gua bilang udah diganti rantainya. Ternyata rantainya itu sama kayak punya Supra 125. Jadi rantainya mesin Daytona itu sama kayak Supra 125 dan sedikit ada ubahan sebenarnya sih, cuman nggak masalah. Jadi gue excited karena kita bakalan bisa lanjutin ngetes buat ngetes drive di motor Supra di minggu depan mungkin, karena gue udah nggak sabar banget nunjukin ke kalian semua kalau misalnya motor ini tuh bisa jalan gitu, karena gue harus nyiapin semuanya biar nggak malu-maluin nantinya gitu. Oke, kita lanjut aja ke belakang kamera buat nunjukin gearnya yang baru diganti, atau bisa dibilang updatean Supra Daytona di hari ini. Kan kemarin kan kita ngebahas, kemarin kabelnya putus, sekarang udah dibenerin terus, dan sekarang rantainya diganti, dan kemarin kan juga gue sempat bilang kalau rantainya itu bermasalah dan sekarang udah benerin. Oke, kita lanjut ke kamera depan. Ini dia rantainya. Rantainya diganti bos, gear baru juga gearnya. Gearnya baru, masih tumpul-tumpul. Yang sebelah sana juga bisa dilihat. Gearnya baru, rantainya baru. Dan kita coba putar ya, tes putar. Mulus. Dan ini tenang aja. Presisi, tidak ada masalah. Presisi sampai ke depannya. Dan BTW ini yang masang seperti biasa baba tercinta, karena di rumah ini montirnya adalah baba gua. Jadi keluarga gua tuh anti pakai montir luar klub. Montirnya tuh dari rumah sendiri karena kita semua hobi. BTW gua juga sebenarnya bisa sih ganti ginian doang, cuman karena baba gua lebih jago dan lebih mahir, dan gua menghindari omelan-omelan baba gua ketika gua memasangnya salah, jadinya akhirnya dia aja yang masang gitu, guys. Dan bisa dilihat nggak ada masalah ya, guys. Nih gue pengen mamer nih kepada netizen. Mesin Daytona sedikit demi sedikit sudah bisa ada updateannya bagus, tidak downgrade. Ini kita lihat yang bagian depan, satisfying banget, lubang-lubangnya pas. Jadi sekali lagi gue ingetin, kalau misalnya kalian pengen pakai mesin Daytona, itu mesinnya PNP, gearnya juga sebenarnya nggak PNP banget ya. Jadi gearnya itu harus agak di lurus-lurusin gitu loh, gear depan sama gear belakang, buat ngepasin biar gak mengsong gitu. Jadi harus lurus gitu. Terus gearnya itu yang tromolnya kan Supra kan semuanya sama tuh, produknya Honda. Jadi gak usah bingung-bingung, tinggal cari aja buat Supra, dan yang depannya itu sama buat Supra 125. Jadi lu tinggal beli paketan buat Supra 125. Dan panjang gearnya ini sama kayak motor Supra juga. Bukan panjang gear, panjang rantainya itu sama kayak Supra Daytona. Sama kayak Supra 100, 125 atau Supra lainnya. Jadi panjang rantainya itu sama. Tapi kalau misalnya pengen lebih pastinya lagi, kalau misalnya kalian pengen beli mesin Daytona terus ganti rantai, mendingan pakai yang punya ISS, karena dia rantainya tuh lebih panjang. Jadi lu lebih fleksibel buat motong-motongnya, karena bisa nyesuaiin sama armnya gitu. Sip. Jadi updateannya gitu aja. Kita coba tanya kesulitannya ke bapak gue ya. Kesulitan pemasangannya ini apa aja. Oke. Kita ke bapak gue. Oke, jadi karena tadi bapak gua malu buat ngejelasinnya, jadi biar gue jelasin aja. Jadi ini foto
dalam keadaan bonggol gear depan punya mesin Daytona ya. Bisa dilihat bahwa bonggolnya itu sama kayak motor pada umumnya, tidak beda dan tidak unik. Jadi gampang lah nyari gearnya. Nah ini kan udah kecopot, copot juga gampang, cuman dikunci sama dua baut kayak gear pada umumnya lah. Gitu aja kan gampang. Nah ini gear yang dimana sebelah kiri ini punya Daytona bawaannya, yang kanan ini punya ini Honda atau AHM, copotan AHM. Jadi kalau misalnya bisa dilihat sekilas itu mirip kan, kedudukan kuncinya juga sama persis, nggak ada bedanya. Jadi nggak ada yang diubah, cuman karena masuknya sedikit peret tadi agak sedikit diakalin sih pakai yang namanya kikir, jadi biar masuk gitu. Nah yang ini kondisi dimana gear baru sudah terpasang. Oh ya tadi gua sedikit lupa ngejelasin bahwa kalau gear bawaan Daytona itu gearnya tipis ya, kayak gear sepeda. Jadi dia pakai ukuran yang 4 berapa gitu, pokoknya depannya 4 kodenya. Nah kalau yang ini gue pakai yang tebel kayak pada motor umumnya di Indonesia, itu tebelnya atau kodenya itu 520. Jadi gue pakai yang tebel aja biar nggak cepet longgar gitu rantainya, karena kan emang kondisinya juga dipakai buat harian bukan buat balap. Kalau bisa buat balap bagusan yang tipis karena dia lebih enteng aja di bawahnya gitu guys. Nah, kalau yang ini gear belakangnya, dia sama aja ya kayak gear pada umumnya di motor karena emang dia kan masih pakai tromolnya Supra juga gitu. Jadi nggak ada perbedaan atau ubah-ubahan atau apalah yang bikin ribet atau tambahin tebal-tebalan bracket-bracketan itu nggak perlu. Jadi tinggal pasang aja. Sama kok, namanya juga Honda, tromolnya itu selalu sama, nggak ada bedanya untuk seri bebek ya. Oke. Nah, kalau ini tuh adalah bocoran buat nanti kita bikin namanya karburator dan filter udaranya. Jadi gua udah ngerancang kalau misalnya modelannya kayak gini. Ini rancangan pertama ya. Kalau misalnya nanti kita bikin bracket biar bisa dimiringin intake-nya, biar karbunya ngadepnya miring, nggak terlalu jauh kayak yang sekarang. Terus nanti dipasangin pipa buat namanya filter udara biar karbunya itu nggak gampang mogok kalau kena air. Nah gitu aja sih bocorannya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Kalau misalnya kalian pengen lihat konten-konten selanjutnya apa aja atau perkembangan dari Supra Daytona ini, jangan lupa nyalain loncengnya gitu biar nggak tertinggal konten-konten Supranya. Oke, see you next video and peace.